kepada anak bapak semuanya. Kembali lagi kepada pembelajaran matematika peminatan ya di kelas 11. Kali ini adalah pertemuan kelima. Tetap masih mempelajari tentang persamaan trigonometri. Kali ini kita mempelajari yang kelima, yakni persamaan yang mengalami atau memiliki bentuk kuadrat ya. Jika kemarin kita sudah mempelajari persamaan bentuk campuran dan mengubah bentuk, kali ini lanjutannya yakni yang bentuk kuadrat. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa menyelesaikan persamaan trigonometri yang nantinya berbentuk kuadrat. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Silahkan saksikan nanti video berikut. Jadi siapkan buku catatan dan buku cetaknya untuk mempermudah mengikuti pembelajaran. Semangat! Kita kembali ke pembelajaran matematika peminatan ya di kelas 11. Ini pertemuan kelima tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, kita sebelum mempelajarinya, buka dulu semua buku matematika minatnya yang halaman 22. Itu di bagian ke-6, sehingga kita bisa sama-sama mengerjakannya. Baik, kita mulai ya materi kita. Nah, nanti jika mendapatkan bentuk kuadrat, maka akan Bapak kasih langkah-langkah mudahnya. Yang pertama itu adalah pakai pemisalan. Misalkan aja nanti sin, cos, tangen itu sebagai P. Boleh P, boleh M, mana yang kalian suka itu buatkan ya. Intinya dimisalkan. Yang kedua, akan nanti membentuk persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Seharusnya ini semua pandai memfaktorkan ya. Tapi jika tidak ada, bisa dilihat-lihat juga di internet bagaimana cara memfaktorkan ya. Dan yang ketiga, selesaikan dengan persamaan sin, cos, dan tangen ya. Jelas. Oke, kita lihat contoh soal. Yang pertama, jika X di antara 0 sampai 360 dan X memenuhi persamaan 2 sin pangkat 2X dikurang 3 sin X tambah 1 sama dengan 0, maka himpunan nilai X adalah, lihat, persamaannya adalah 2 sin pangkat 2 dikurang 3 sin tambah 1. Langkah pertama yang tadi Bapak tuliskan adalah dimisalkan. Apa yang kita misalkan di sini? Berarti sinus sama dengan P. Oke, sekarang setelah kita misalkan, berarti soalnya ini ya berubah menjadi 2P pangkat 2 dikurang 3P ditambah 1 sama dengan 0. Jelas ya? Karena sinnya tadi sama dengan P. Ada pangkat jadi pangkat. Nah, langkah kedua, tadi Bapak tuliskan adalah difaktorkan. Nah, ini 2P pangkat 2 kurang 3P tambah 1 itu bisa difaktorkan ya. Caranya itu di sini 2P, di sini P. Yang dikalikan 1 adalah 1 sama 1 supaya dia minus, min. Ini cara belajar kalian di SMP, jadi Bapak tidak lagi menjelaskan dapat dari mana ya. Tapi Bapak bisa sampaikan, jika kalian masih ada yang kurang paham, bisa di-searching di internet cara memfaktorkan. Mencari akar-akarnya, dapatlah nanti di sini P sama dengan 1/2 atau setengah P sama dengan 1 ya. Kita kembalikan ke dalam bentuknya pemisalan, P itu sin. Maka yang ketiga kita kerjakan. Yang pertama P sama dengan setengah. Kita gantikan, P adalah sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang sama dengan setengah? Yakni sin 30. Baik, ini Bapak akan melihat nanti di catatan kalian cara mengerjakannya. Harus ketemu nanti dua solusi, yakni 30 dan 150 dari persamaan sin sama dengan sin. Silakan dituliskan di catatannya. Ingat persamaan sinus di langkahnya ini biasa saja. Yang kedua, P sama dengan 1. Kita kembalikan, P adalah sin X, ya, 1 adalah sin 90. Nah, dengan cara yang sama, nanti ini akan memiliki satu solusi, yakni 90. Ini juga Bapak ingin melihat langkah pengerjaan kalian. Ya,
Nanti jika kurang paham, silakan didiskusikan. Sehingga kita memiliki 3 buah solusi untuk soal ini, yakni 30, 90, dan 150. Soal yang pertama ya. Soal yang kedua. Jika 0, X-nya dari antara 90 sampai 360, tentukan nilai X yang memenuhi. Berarti kan cos pangkat 2, ya. Cos pangkatnya kita misalkan dengan P. Ya, misalkanlah cos X sama dengan P. Berarti menjadi P pangkat 2 dikurang setengah P dikurang setengah. Nah, supaya cantik, semua kita kalikan dengan bilangan 2. Sehingga hasilnya adalah 2P pangkat 2 dikurang P dikurang 1. Bisa nggak difaktorkan? Bisa, Pak. Faktornya apa? 2P, di sini P, sini 1, sini 1. Supaya dia minus P, berarti ini min, ini positif. Sehingga diperoleh P-nya sama dengan min setengah. Di sini P-nya sama dengan 1. Kembalikan. Nanti cos-nya sama dengan min setengah. Cos-nya sama dengan 1. Ya. Sama juga dengan nanti ya langkah-langkah harus kalian fotokan ya. Kalian kerjakan, nanti tunjukkan bahwa solusinya ini ada berapa ya, tergantung pada intervalnya. Ingat, artinya di sini berarti kuadran pertama tidak termasuk ya. Silakan dikerjakan. Dan satu lagi, ini tidak menggunakan sama dengan ya. Jangan lupa. Oke, itu bentuk yang kedua, Bapak tunggu jawabannya nanti ya. Bentuk yang ketiga. Jika X di antara 0 sampai V, maka yang memenuhi persamaan ini, maka himpunan nilainya. Ini sama juga, berarti kita misalkan. Apa dimisalkan? Tangen. Sebagai, anggap aja sekarang M. Maka ini menjadi M pangkat 2 dikurang M dikurang 6 sama dengan 0. Bisa nggak difaktorkan? Bisa, yakni M kurang 3 ya. M tambah 2. Maka dapatlah di sini M sama dengan 3. Di sini M sama dengan min 2. Balikan. M tadi adalah tangen. Di sini tangen sama dengan min 2. Nah, yang perlu kalian ingat, ini ada interval. Dan diminta nilai sin-nya, bukan nilai X-nya berapa. Ya. Jadi ini agak sedikit berbeda, walaupun sama cara mengerjakannya. Ini kan kuadran pertama dan kuadran kedua. Berarti nilai dari tangen positif boleh? Boleh. Pada saat kapan? Kuadran pertama. Negatif boleh? Boleh. Pada saat kapan? Kuadran kedua. Berarti dua-dua ini bisa dicarikan solusi untuk sin. Yang pertama ya, kita kerjakan dulu untuk tangen X sama dengan 3. Seandainya hasilnya ini merupakan bilangan istimewa, kita gampang tinggal membuat kesudutnya berapa. Ternyata tidak, maka kita menggunakan segitiga siku-siku. Ingat kemarin, tangen itu perbandingan mana per mana? Desa. Berarti 3 itu bisa kita tuliskan 3/1. Berarti ini 3, ini 1. Pitagoras, akar 10. Maka nilai sin-nya adalah mana per mana? D, mi. Depannya adalah 3, miringnya adalah akar 10. Lihat, tangennya positif kuadran pertama. Ya, kuadran pertama. Maka sin-nya juga positif karena kuadran pertama. Ini yang pertama. Untuk bentuk yang kedua, berarti tangen X sama dengan min 2. Ini di KW 2 ya, negatif. Nah, buat juga tan desa. Ingat, min tidak ikut karena menunjukkan dia kuadran. Ini akar 5. Maka sinusnya diperoleh di mi. Depannya berapa? 2. Miringnya berapa? Akar 5. Sehingga solusi dari jawaban kita adalah, tunggu, kenapa ini nggak pakai min? Ingat ya, KW2 sin juga positif. Ya. Sehingga HP-nya itu ada 2, yakni 3 per akar 5 kurang koma ya. 3 per akar 10. Nah, jadi
Demikianlah pembahasan kita untuk pertemuan yang kelima. Terima kasih. Baiklah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini tentang persamaan ya trigonometri yang berbentuk kuadrat? Jadi mungkin dari 3 contoh yang tadi kalian perhatikan, kalian bisa mengerjakan semua soal tentang persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Jadi kesimpulannya, untuk menyelesaikan bentuk itu, langkah pertama adalah kalian harus memisalkan. Langkah kedua adalah kalian memfaktorkan bentuk kuadratnya. Dan langkah yang ketiga adalah kalian mengerjakan dengan persamaan sinus, kosinus, ataupun tangen. Baik, demikianlah pertemuan untuk hari ini. Bapak harapkan kalian bisa memahami yang materi yang Bapak sampaikan tadi. Jika kurang paham, silakan diulang kembali catatannya, kerjakan soal-soal yang mirip. Sebagai penutup, Bapak sampaikan untuk kita semua tetap jaga kesehatan ya, agar kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Semangat pagi!